Sapri Muri Mulya Arah Cucur Ladalan Sabto Anarimo Ing Pantu. Keberadaan komunitas pemeluk agama Hindu di Pulau Jawa tidak sepenuhnya punah. Meski kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang pernah berdiri di Jawa, yakni Kerajaan Majapahit, telah runtuh pada abad ke-15. Setidaknya, pemeluk agama Hindu yang diyakini sebagai keturunan penduduk Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa bisa ditemukan di wilayah Tengger di kawasan Pegunungan Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Meski kerap dikaitkan dengan Kerajaan Majapahit, keberadaan warga suku Tengger diduga telah ada sejak abad ke-10 Masehi. Dari sudut pandang arkeologis, keberadaan masyarakat di wilayah yang kini disebut sebagai kawasan Tengger ini telah tercatat dalam sejumlah prasasti, seperti Prasasti Muncang dan Prasasti Lingga Suntan yang diduga berasal dari sekitar tahun 900 Masehi. Dan prasasti penanjakan yang berangka tahun 1324 Saka atau 1402 Masehi. Dalam prasasti Muncang dan Lingga Suntan disebutkan bahwa di kawasan Tengger terdapat sejumlah desa yang mendapat status tanah perdikan istimewa atau tanah yang disucikan. Sedangkan prasasti Pananjakan menggambarkan pemujaan masyarakat Tengger kepada Gunung Suci Brahma pada setiap bulan Kasada yang dikenal sebagai ritual Yatnya Kasada. Dalam ritual ini, seluruh warga Tengger berkumpul di Gunung Bromo untuk menggelar rangkaian upacara tahunan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Swayambhuwa, sebutan suku Tengger untuk Dewa Brahma. Penduduk Tengger itu memang sudah lama bermukim di dataran tinggi Tengger, di sekitar Gunung Bromo. Ya. Data yang ada dari masa-masa yang lampau tidak hanya dari zaman Majapahit. Jadi ada prasasti Lingga Suntan itu malah menunjuk tahun 929 Masehi. Artinya tahun itu ibu kota Mataram baru saja pindah ke Jawa Timur, ke Jawa bagian. Dan terakhir itu zaman Majapahit ditemukan prasasti Tembaga 1407 Masehi yang menyatakan sama desa bernama Walandit yang ditunjukkan sebagai penduduknya itu sebagai pelayan Hyang, ulun Hyang, atau yang memberikan pemujaan dan pengabdian kepada Hyang yang bermukim di Gunung Suci bernama Bromo. Dalam prasasti Muncang dan Lingga Suntan disebutkan bahwa di kawasan Tengger terdapat sejumlah desa yang mendapat status tanah perdikan istimewa atau tanah yang disucikan. Sedangkan prasasti Pananjakan menggambarkan pemujaan masyarakat Tengger kepada Gunung Suci Brahma pada setiap bulan Kasada yang dikenal sebagai ritual Yatnya Kasada. Dalam ritual ini, seluruh warga Tengger berkumpul di Gunung Bromo untuk menggelar rangkaian upacara tahunan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Hyang Swayambhuwa, sebutan suku Tengger Dewa Brahma. Di dalam prasasti itu disebutkan ada namanya desa sakral, desa suci gitu, yang disebut Walandit. Nah, penduduk Walandit ini dapat tugas untuk senantiasa melakukan pemujaan kepada Betara Swayambhuwa. Betara Swayambhuwa itu nama lain dari Betara Brahma atau Dewa Brahma. Jadi sebelum Majapahit, orang-orang Tengger itu sudah melakukan pemujaan kepada Dewa Brahma di sekitar lokasi Gunung Bromo itu dengan nama Betara Swayambhuwa. Kemudian menyusul zaman Singosari juga ada catatan sejarah
bahwa penduduk Tengger sudah ada di sini? Sebenarnya sejak awal mengenai masyarakat Tengger, masyarakat yang berbudaya Tengger, itu sudah kita dapati sejak abad ke-10 awal Masehi. Itu diberitakan dalam sejumlah prasasti yang dikeluarkan oleh Ki Sendok. Paling tidak ada 4 prasasti yang ditemukan di lereng selatan barat Gunung Tengger. Prasasti-prasasti itu memberitakan tentang pemujaan kepada Sang Hyang Swayambhu. Lebih lengkapnya adalah Sang Hyang Swayambhuva. Itu sebutan untuk Brahma atau Bromo dalam arti api. Kemudian dipertegas lagi dengan prasasti Pananjakan yang berasal dari masa Majapahit, yang di dalamnya tegas-tegas menyebut tentang adanya pemujaan kepada Gunung Suci Brahma. Brahma sebutannya dalam bahasa Jawa Baru menjadi Bromo. Bahkan diberitakan ada sejumlah desa yang ditetapkan sebagai desa perdikan untuk secara periodik setiap tahun melakukan pemujaan kepada Gunung Suci Brahma pada bulan Asada. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari Yatnya Kasada atau upacara Kasada. Selengkapnya Anda bisa kunjungi www.bayangkara.co.id.